Kalau sudah disepakati ditunda ya sudahlah. Jangan bawa-bawa yang di luar. Yang di sini aja. Yang masih ada yang belum dapat undangan. Begitu ya? Ternyata Airlangga Hartarto yang kita gugat secara pribadi justru mendatangkan alat negara, aparat-aparat dari kementerian. Yang pertama, ini Airlangga kagak ngerti tata cara bernegara. Karena dia tadi ngirim surat tugas dari dirjennya. Kalau mau tahu bukti korupsi, ini salah satu indikasi bukti korupsi, menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Loh, ini kuasa hukumnya sendiri tadi yang intercept. Saya tadi tersinggung kuasa hukum membawa narasi opini di luar untuk fakta persidangan. Kalau mau beropini di luar silahkan, persidangan kita hargai, steril dari opini. Baru kita sadari di negeri ini untuk memperoleh kepatuhan hukum itu tidak bisa sukarela, harus dipaksa. Betul apa betul? Dari Kementerian KKP yang belum lama ini justru komplain ketika pagar laut yang menjadi bukti adanya akses publik dihalangi oleh PIK 2 dipersoalkan. Katanya itu untuk bahan bukti penyelidikan. Nah, saya mau kasih tahu beberapa statement kita ya kepada Wahyu Sakti Trenggono. Ini yang pertama, ini pejabat tidak etis, tidak tahu bagaimana tata krama bernegara. Lebih hebat yang namanya Khalid Mihdar, nelayan dari Banten. Ya. Kementerian KKP itu bukan atasan TNI AL. Yang punya kewenangan menegur TNI AL adalah institusi TNI, yakni Panglima TNI atau setidaknya Kasal. Dan yang lebih parah, TNI AL saat mencabut ya pagar laut itu sudah jelas atas instruksi langsung dari saudara presiden kita, Presiden Prabowo Subianto. Lah kok bisa menteri komplain perintah dari presiden? Pecat. Jadi menurut kami ini menteri nggak tahu etika, nggak tahu hukum, pecat saja. Yang kedua, mau bambu itu hilang semua, itu buktinya banyak. Kami bisa jadi saksi, itu juga bukti. Video juga bisa jadi bukti. Banyak sekali bukti-bukti. Justru KKP selama ini ngapain aja? Ya. Kami sampai datang ke KKP mau kompres saja sempat mau diusir. Kami masa mengirim surat permohonan audiensi ke Kementerian KKP, kok nggak boleh kompres di Kementerian KKP? Emangnya kita mancing? Kalau kita mancing, kompresnya mungkin di Ancol boleh lah begitu. Nah, yang ketiga, justru kami khawatir ini adalah tindakan yang menghalangi ya perlindungan negara terhadap kedaulatan laut kita oleh Kementerian KKP berdalih melakukan penyelidikan. Nah, ini yang harus kita dalami. KKP itu memberikan statement itu, Wahyu Sakti Trenggono itu atas otoritas presiden atau otoritas yang lain, atas perintah Prabowo atau perintah Jokowi, atas perintah Prabowo atau perintah Aguan, atas perintah Prabowo atau atas perintah Antoni Salim. Dan ini semakin mengkonfirmasi di negara kita ada otoritas lain yang lebih ditakuti oleh menteri, dan ini menjadi bukti ada negara dalam negara di Republik ini. Jadi itu ya untuk yang pertama. Yang kedua, kita masuk ke substansi persidangan. Kita prihatin, bersedih sekali hari ini. Kenapa? Ternyata kualitas pemimpin kita yang kita anggap mengerti bagaimana memimpin rakyat, tata kelola negara, ternyata Airlangga Hartarto yang kita gugat secara pribadi justru mendatangkan alat negara, aparat-aparat dari kementerian. Ini sama saja abuse of power. Jadi yang pertama, ini Airlangga kagak ngerti tata cara bernegara. Karena dia tadi ngirim surat tugas dari dirjennya. Jadi kalau dia ngerti, kalau pribadi ya dia sewa lawyer, berapa sih harganya sewa lawyer? Kenapa masih menggunakan alat negara untuk kepentingan pribadi saudara Airlangga Hartarto? Nah, kalau mau tahu bukti korupsi, ini salah satu indikasi bukti korupsi, menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Karena
orang-orang yang dari kementerian tadi dibayar oleh pajak siapa? Pajak kita, rakyat. Kita membayar pajak negara itu untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan Airlangga Hartarto. Makanya tadi saya setuju sependapat dengan majelis hakim. Orang dari Kementerian Ekonomi tadi ditolak. Jadi hari ini dianggap Airlangga Hartarto tidak hadir sidang. Nah, itu yang ingin saya sampaikan dari persidangan. Yang selanjutnya dalam persidangan ini kita baru tahu. Ternyata harus ditekan publik dulu, kita rame dulu kemana-mana, ya. Baru aguan datang. Itu pun melalui surat kuasa, tapi secara hukum sudah dianggap datang. Tapi kan baru datang setelah kita persoalkan di ruang publik. Kita sudah persoalkan alamat dia, apa perlu dipanggil ke alamat rumahnya? Ternyata panggilan lewat Agung Sudoyo pun hari ini sampai begitu loh. Loh, ini kuasa hukumnya sendiri tadi yang intercept. Saya tadi tersinggung kuasa hukum membawa narasi opini di luar untuk fakta persidangan. Kalau mau beropini di luar silahkan, persidangan kita hargai, steril dari opini. Jadi nggak bisa kemudian berdalih, oh ini kan narasi di luar. Lo memang faktanya Aguan nggak datang dan hari ini baru datang. Jadi siapapun baru kita sadari di negeri ini untuk memperoleh kepatuhan hukum itu tidak bisa sukarela, harus dipaksa. Betul apa betul? Dan karena kita nggak punya kewenangan, paksaan kita ya hanya membuat opini, dukungan publik. Dan hari ini dengan dukungan publik, terima kasih rakyat, akhirnya Aguan datang. Yang kedua, Antoni Salim juga akhirnya datang walaupun dengan kuasanya juga. Dan tadi kita tahu, oh alamat KTP-nya di situ. Mau tahu alamatnya Aguan KTP-nya? Mau tahu Antoni Salim alamat KTP-nya? Tadi kami sudah catat. Jadi sebenarnya Di mana alamatnya? mau tahu aja. Nah, lalu ada lagi. Tadi kita bersyukur dari Kementerian Keuangan turut tergugat juga datang. Kenapa? Kalau Kementerian Keuangan nggak datang sayang. Kenapa? Karena Kementerian Keuangan kita tarik itu hanya untuk terima duit, iya kan? Kita minta gugat perbuatan melawan hukum, dihukum, sanksi, membayar kerugiannya dibayarkan kepada siapa? Bukan kepada kami, bukan kepada penggugat, bukan pada prinsipal, tapi kepada negara melalui Kementerian Keuangan. Baik atau baik kita ini? Baik sekali begitu. Dan saya ingin tegaskan kepada seluruh rakyat Indonesia, ini adalah gugatan seluruh rakyat. Memang di dalamnya ada FPPI ya, Forum Persatuan Purnawirawan Indonesia. Ada juga Aliansi Rakyat Menggugat atau ARM. Ya, ada FTA, ada Bang Edi Mulyadi ya, senior kita. Ada Bung Rizal Fadila, penulis yang kita bangun pagi begitu buka mata, yang dibuka HP di grup WA yang muncul tulisan oleh Rizal Fadila. Nah, itu kondang banget itu orangnya. Mana orangnya? Oh ya. Ada Pak Sudung. Nah, jadi Bang Herman Kadir juga hadir dan yang lain hadir, nanti bisa menyampaikan. Intinya kita belum sampai ke tahap mediasi karena satu, Airlangga dianggap tetap tidak datang karena yang diutus dari kementerian, bukan kuasa hukum secara pribadi. Maka majelis hakim menunda. Berapa tundanya? Seminggu atau 2 minggu? 2 minggu, tanggal 3 Februari 2025. Kenapa? Karena tanggal 7 besok itu 27 itu tanggal merah begitu. Tapi gak apa-apa, kita terus ya siap terus hadir ya. Siap terus berjuang ya. Baik. Cukup dari saya, selanjutnya dari yang lainnya. Yang pertama mau siapa? Bang Azam, silakan. Ya. Bang Azam, Bang Herman, terus Bang Juju. Nanti prinsipal gantiannya ya. Oke. Ya. Jadi gini.